Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Pramestia Dwi Retnaninggali dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar matematika bersama dalam bab koordinat kartesius. Nah, belajar matematika nih, semangat dong pastinya. Oke, akan saya mulai terlebih dahulu. Apa sih koordinat kartesius itu? Ada yang tahu nggak dari kalian? Nah, istilah kartesius ini merupakan latinasi dari Descartes, yang berarti untuk mengenang seorang ilmuwan dan filsuf dari negara Prancis, yakni Descartes. Ia menggambarkan suatu ide baru, yakni menggambarkan suatu titik dalam dua garis yang saling tegak lurus, bernama koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek dari titik-titik pada suatu bidang menggunakan dua bilangan yang dinamakan dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik pada bidang koordinat tersebut tentu diperlukan yang namanya garis. Nah, dua garis yang diperlukan bernama sumbu X dan sumbu Y. Nah, keduanya adalah garis yang saling tegak lurus. Nah, hari ini kita akan belajar posisi titik pada bidang koordinat. Ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan pada subbab yang pertama ini. Silahkan disimak ya. Nah, yang pertama yaitu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Ada gambar, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat dari gambar tersebut, terdapat beberapa tempat pelayanan digambarkan dalam suatu bidang koordinat. Nah, kita akan membaca bagaimana sih cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, lihat terlebih dahulu titik-titik yang ada pada bidang koordinat tersebut. Beberapa tempat pelayanan tersebut memiliki yang namanya titik koordinat. Bagaimana sih cara membacanya? Nah, perhatikan titik-titik yang ada pada bidang koordinat tersebut. Yang pertama, kita fokus ke hotel. Lihat dulu, hotel ada di titik berapa? Cara membaca titik koordinat yaitu dengan perhatikan dari sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X adalah sumbu yang tidur atau yang horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang berdiri atau tegak yang bernama vertikal. Nah, perhatikan dulu yang pertama, hotel. Hotel ini terletak pada titik koordinat berapa, berapa sih? Ingat, koordinat itu X, Y. Jadi perhatikan sumbu X terlebih dahulu, lalu perhatikan sumbu Y. Sumbu X-nya berapa? Kita lihat. Nah, di sini muncul. Nah, berada di C. Sumbu Y-nya kita lihat. Dia berhenti di mana? Titiknya ada di mana? Oh, ternyata ada di angka 5. Berarti titik koordinat pada hotel yaitu C,5. Selanjutnya kita akan melihat titik koordinat pada bank. Coba kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Bank terletak pada titik koordinat berapa, berapa ya? Ternyata bank terletak pada F,5. Kenapa demikian? Karena pada sumbu X-nya dia berada di titik F dan di sumbu Y-nya dia berada pada titik ke-5. Jadi, dia berada pada titik koordinat F,5. Begitupun dengan pasar, kantor pos, dan sekolah. Kita lihat terlebih dahulu sumbu X-nya, lalu sumbu Y-nya. Nah, ingat, kalau mencari titik koordinat itu adalah dengan X, Y. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik, nanti akan terbalik dan tidak akan benar jawabannya. Begitu. Yang kedua, kita akan belajar tentang membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Penentuan posisi titik pada suatu bidang koordinat ini memuat X, Y. Nah, ada beberapa unsur di dalam bidang koordinat. Yang pertama yaitu ada yang namanya sumbu X. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumbu X adalah sumbu yang tidur atau yang horizontal. Dan sumbu Y adalah sumbu yang berdiri atau vertikal. Nah, di dalam sumbu X akan memuat bilangan-bilangan positif di bagian kanan, bilangan-bilangan negatif di bagian kiri. Dan sumbu Y juga demikian, akan memuat bilangan-bilangan positif di bagian atas dan akan memuat bilangan-bilangan negatif di bagian bawah. Selain sumbu X dan sumbu Y, ada juga yang namanya titik asal. Titik asal ini biasa dinamakan dengan titik O, yaitu memuat 0,0, merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y yang berada di tengah-tengah. Itu adalah titik asal.
Nah, secara geometri, tempat untuk meletakkan titik-titik itu bernama bidang koordinat. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, ada titik asal. Nah, dari ketiga unsur itu merupakan suatu bidang koordinat. Baik adik-adik, Ibu akan mengajari bagaimana sih cara membaca posisi titik pada suatu bidang koordinat. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kalian fokus pada titik asal, yaitu 0,0. Fokus saja pada titik asal terlebih dahulu. Setelah kalian fokus pada titik asal, gunakan titik asal itu sebagai titik acuan juga. Jadi kalian bisa menentukan titik A, titik B, titik C, atau titik yang lainnya. Jadi fokus ke titik asal terlebih dahulu ya. Selanjutnya, nilai X pada sumbu X itu akan menunjukkan banyak langkah satuan mendatar. Artinya dia mendatar, entah itu bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, intinya mendatar. Begitupun dengan nilai Y. Nilai Y yang terletak pada sumbu Y ini akan menunjukkan banyak langkah satuan, entah itu ke atas ataupun ke bawah, intinya dia tegak seperti itu. Nah, lihat gambar di samping. Ada koordinat A, koordinat B, koordinat C, dan seterusnya. Saya akan memperkenalkan kalian koordinat A terlebih dahulu. Koordinat A, kita lihat. Gunakan titik asal sebagai titik acuan. Ingat, titik asal 0,0 sebagai titik acuan. Lalu fokuskan pada titik A, pada koordinat A. Lihat koordinat A-nya. Pada sumbu X-nya dia terletak di mana, pada sumbu Y-nya dia terletak di mana juga. Oke. Nah, untuk koordinat A, kita tahu bahwa kita perlu melangkah ke kanan sejauh 5 satuan, dan kita perlu melangkah ke atas sejauh 2 satuan. Itu berarti koordinat dari titik A adalah 5,2. Begitupun dengan titik B, C, dan D. Sudah paham sampai sini? Semoga kalian paham. Nah, di sini ada sekilas info nih untuk kalian. Kita tahu bahwa bidang koordinat tadi kan memuat sumbu X dan sumbu Y, di mana kedua garis itu saling tegak lurus, sehingga mengakibatkan terjadinya atau adanya yang namanya kuadran, bagian-bagian yang dibagi sama besar. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu terletak di mana? Nah, kuadran 1 itu memuat sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 itu memuat sumbu Y negatif dan sumbu X positif. Kuadran 3 memuat sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kuadran 4 memuat sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Itu adalah kuadran. Silakan diingat ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas jarak terhadap garis sumbu. Ada gambar. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, di situ ada beberapa tempat. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih menentukan jarak terhadap garis sumbu untuk informasi yang SMP Negeri 1. Nah, bagaimana caranya? Setelah memperhatikan gambar tersebut, kita tahu bahwa SMP Negeri 1 ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Setelah itu, saya akan membahas rumah belajar. Nah, rumah belajar ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Kenapa demikian? Kok bisa sih seperti itu? Nah, ketika kalian ditanya jarak terhadap sumbu X, maka kalian harus fokus pada titik koordinat yang Y. Kemudian, ketika kalian ditanyakan jarak terhadap sumbu Y, maka kalian harus fokus terhadap sumbu X. Paham tidak? Nah, misal nih ada soal dari gambar yang sudah kita bahas tadi. Cari jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y pada titik koordinat pasar. Nah, kita perhatikan dulu titik yang pasar. Kita cari dulu titik koordinatnya berapa, X, Y. Ingat ya, X, Y. Nah, kita tahu pasar itu titik koordinatnya min 4,2. Artinya dia ada di X yaitu min 4 dan Y yaitu min 2. Itu artinya pasar berjarak terhadap sumbu X sebanyak 2 satuan dan pasar berjarak terhadap sumbu Y sebanyak 4 satuan. Nah, mudah bukan koordinat kartesius dalam membaca suatu posisi titik? Itu tadi merupakan materi koordinat kartesius subbab pertama, yaitu menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.